Pada tahun 2020 dan 2021, Indonesia mencatatkan pertumbuhan positif atas produksi pertanian, khususnya pada padi dan gabah. Selain peningkatan produksi pertanian, kinerja kredit usaha rakyat di sektor pertanian juga ikut menunjukkan tren baik dan telah melampaui target di tahun 2021. Produksi pertanian di tahun 2020 dan 2021 mencatatkan pertumbuhan positif. Ialah produksi padi di tanah air. Indonesia memang dikenal sebagai negara dengan angka konsumsi beras tertinggi di dunia atau setara 97,6 kg per kapita. Dalam neraca tahunan 2020-2021 pun BPS mencatat peningkatan produksi hingga serapan di konsumen. Di antara negara Asia, Indonesia menjadi negara kedua yang memiliki tingkat produktivitas gabah tertinggi. Di posisi pertama terdapat Vietnam dengan perkiraan produksi 5,82 juta ton per hektar. Sementara Indonesia 5,19 juta ton per hektarnya. Berbanding lurus dengan produksi gabah yang tinggi, melimpahnya padi di tanah air membuat harga jual beras pun ikut bersaing. Tak heran di antara 11 negara ASEAN, Indonesia ternyata menjadi negara kedua yang memiliki harga beras termurah. Kalau masalah produktivitas, Kakak Rahmat Gobel, produktivitas Indonesia di bidang padi itu, beras itu, nomor 2 di Asia. India di bawah 4,2. Yang di atas cuma Vietnam 5,9, kita 5,2 Pak. Whatever. Produktivitas kita seperti itu, sementara pupuk kita hanya menjangkau 42%. Vietnam itu 100%. Selama lebih dari setahun di 2020, Bulog mencatatkan 511.000 ton stok buang. Stok buang yang dimaksud cadangan beras yang mutunya sudah rusak. Selain dari pertumbuhan positif produksi padi, kinerja pembiayaan KUR atau kredit usaha rakyat sektor pertanian pun menunjukkan tren baik dan telah melampaui target di tahun 2021. Realisasinya mencapai 122,31% atau senilai 85,62 triliun rupiah. Capaian ini tak lepas dari strategi pembangunan yang dilakukan Kementerian Pertanian. Mulai dari program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas, program nilai tambah dan daya saing industri, program pendidikan dan pelatihan vokasi, serta program dukungan manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang laporan akhir kami di mata kuliah data mining. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama mulai dari saya, perkenalkan nama saya ialah Satrendra Putra dengan NIM akhir 069 dan teman saya. Nama saya Misbahul Munir dengan NIM akhir 003. Baik, setelah perkenalan diri, selanjutnya masuk ke laporan akhir yang kami buat. Yang pertama itu untuk judul yang kami ambil yaitu implementasi metode Cummins clustering untuk memetakan daerah potensial penghasil padi di Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya masuk ke bab 1 pendahuluan. Nah, di sini latar belakang dari permasalahan yang kami buat yaitu produksi beras dalam negeri diharapkan dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat Indonesia. Karena dengan berhasilnya pemenuhan beras dalam negeri berarti pemerintah tidak memerlukan tindakan untuk mengimpor beras dari negara lain. Produksi beras di Indonesia pada tahun ke tahun terus meningkat karena harus memenuhi target yang telah dicapai pada tahun sebelumnya. Tetapi bukan berarti dapat mencukupi ketersediaan beras karena setiap tahun pula jumlah penduduk meningkat, sehingga peningkatan jumlah produksi beras dilakukan untuk mengimbangi tingginya jumlah penduduk Indonesia yang mengkonsumsi beras. Untuk itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan beras, Dinas Pertanian berupaya untuk mengoptimalkan hasil pertanian
dengan memetakan atau mengelompokkan daerah yang menghasilkan tanaman padi di daerah Sumatera Utara dengan metode yang kami pilih yaitu Cummins clustering. Setelah mengetahui latar belakang dari permasalahan judul yang kami ambil, selanjutnya masuk ke tujuan. Jadi dengan pendekatan pengklasteran Cummins, pembagian kelompok daerah dapat dilakukan berdasarkan luas panen, produksi, tahun panen dan lokasi panen padi, yaitu kabupaten di Sumatera Utara. Pada penelitian ini dilakukan pengklasteran daerah potensial penghasil padi menggunakan algoritma Cummins. Dengan menggunakan metode Cummins dapat memudahkan pengelompokan suatu daerah dengan hasil panen padi terbesar, sedang, dan juga yang paling rendah. Selanjutnya masuk ke batasan masalah. Batasan masalah yang kami ambil yaitu cuma satu, di mana metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Cummins clustering. Selanjutnya, masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Untuk yang pertama, studi kasus. Berdasarkan data hasil pertanian padi di Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara, menampilkan beberapa daerah dengan hasil panen padi yang bervariasi jumlahnya. Untuk itu diperlukan pengelompokan daerah potensial penghasil padi dengan membuat aplikasi pemetaan atau JIS untuk mengetahui daerah mana saja yang menghasilkan padi dengan jumlah banyak maupun sedikit. Pembagian hasil panen biasanya dilakukan berdasarkan nama kecamatan penghasil padi. Oleh karena itu, dibutuhkan metode untuk memudahkan dalam pengelompokan daerah penghasil padi. Nah, setelah kami menentukan studi kasus yang kami ambil, selanjutnya yaitu metode penelitian yang kami pilih. Nah, di sini metode penelitian yang kami pilih yaitu Cummins. Untuk pengertiannya, yaitu Cummins merupakan salah satu metode data clustering non-hierarki yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam bentuk satu atau lebih klaster atau kelompok sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan ke dalam satu klaster yang sama. Dan data yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok yang lainnya. Nah, selanjutnya penjelasan algoritma dari metode yang kami pilih, yaitu Cummins. Untuk penjelasan algoritma, di sini kami menggunakan flowchart. Nah, untuk flowchart-nya mungkin bisa dilihat, sudah tertampil, di mana di sini itu dimulai dengan start, lalu ada banyaknya cluster Cummins. Lalu lanjut ke tentukan pusat dan juga hitung jarak objek ke pusat, lalu dilanjutkan ke kelompokan objek berdasarkan objek minimum, dan yang terakhir ada objek yang harus dipindah. Nah, penjelasan lebih lengkapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan menentukan banyaknya klaster. Untuk melakukan clustering dengan algoritma Cummins, langkah yang pertama kali yaitu menentukan banyak klaster yang akan dibentuk. Nah, pada penelitian ini terdapat 3 klaster, yaitu klaster untuk kabupaten produksi padi paling banyak. Nah, di sini kami simbolkan dengan C1, lalu ada produksi padi dengan jumlah yang sedang, kami simbolkan dengan C2, lalu ada juga produksi padi dengan jumlah yang sedikit, kami simbolkan dengan C3. Lalu penjelasan yang kedua, yaitu menentukan titik pusat, atau nama lainnya yaitu sentroid. Nah, setelah menentukan banyak klaster yang akan dibentuk, langkah selanjutnya yaitu dengan menentukan titik pusatnya, atau sentroid, dari tiap-tiap klaster yang sudah kita buat. Nah, pengambilan titik pusat secara random atau acak. Titik pusat yang diambil pada penelitian ini adalah C1, yaitu titik pusat untuk daerah dengan produksi padi tinggi dengan titik pusatnya yaitu 171, 161, 466, 944. Lalu C2 adalah titik pusat untuk daerah produksi padi sedikit dengan titik pusat 7016, 36616. Nah, lalu langkah yang ketiga untuk penjelasannya menentukan banyaknya klaster.
Untuk melakukan clustering dengan algoritma Cummins, langkah pertama yaitu menentukan banyak cluster yang akan dibentuk. Nah, mungkin lanjut saja ke langkah yang keempat, yaitu menghitung jarak setiap objek ke titik pusat. Nah, di sini ada kesalahan di mana terulang kembali. Mungkin masuk saja ke dalam rumusnya. Nah, bisa langsung dilihat, ini merupakan rumus dari metode Cummins. Nah, selanjutnya akan masuk ke bab 3, yaitu penjelasan running dan hasil. Untuk bab 3 sendiri akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk bab 3 sendiri, ini ada, boleh digeser ke bawah. Untuk bab 3 sendiri, ini ada, pertama kita memakai orange, yaitu dataset yang kita pakai yaitu ada 10 dari Nias, Mandalin Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Labuan Batu, Asahan, dan Simalungun. Dataset ini kita mengambil dari tahun 2020, dari tiap itu. Terus geser bawah. Untuk tampilan yang pertama yaitu tampilan ini membuat langkah-langkah pada metode Kamin. Yaitu pertama kita menginputkan file, yang kedua kita memilihkan metode, terus kita melihat data tabel dan mengimplementasikan dengan menggunakan Skeletor-Pod. Terus yang kedua yaitu pengklasteran, yaitu di sini ada cluster, yaitu pada cluster ini yang sudah dibicarakan tadi yaitu ada C1, C2, dan C3. Untuk eh, pembacaan ini adalah untuk cluster C1 ini eh, cluster yang paling banyak. Sedangkan C2 sama C3 ini nggak terlalu banyak, yaitu C2-nya ada 2, ya C3-nya ada 1. Untuk ini untuk cluster produksi, yaitu di cluster produksi ini cenderung yang paling banyak yaitu C1 dengan angka paling tinggi 0,72. Lanjut guys, ya. Lanjut. Untuk yang ini adalah untuk lahan pertanian. Di lahan pertanian ini datanya ini cukup sama rata, yaitu berada di antara 0,7 sampai dengan 0,5. Di data ini diambil dari tiap kabupaten atau kota yang ada di Sumatera Utara. Terus, ini menggunakan rapid manner. Rapid manner ini sama, kita menggunakan data yang berjumlah 10 tadi. Terus untuk tampilan awalnya yaitu kita membuatnya algoritma, yaitu yang pertama memasukkan data, terus yang kedua mengklasterkan yaitu kita menggunakan Kamin, dan ini untuk performanya dan menggunakan performa untuk pengimplementasiannya. Di cluster ini terdapat ada beberapa sambungan yang perlu disambungkan untuk rapid manner. Terus, untuk pengklasterannya ini ada 3, yaitu klaster pertama yaitu ada Nias, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tabasamosir, Labuan Batu, Asahan, dan Dairi. Di klaster yang kedua ada Tapanuli Selatan, dan klaster yang ketiga Taman Dalenting Natal dan Simalungun. Di klaster 1 ini ada paling banyak dari yang sudah disebutkan tadi, ini dari hasil produksinya atau entalahannya ini yang paling banyak. Geser nomor. Untuk ini yaitu untuk tabel sentroid, yang dibicarakan tadi tabel sentroid yaitu di klaster 1 ini tabel sentroid untuk B 21,857, di klaster 2 ada 42, di klaster 3 ada 89,500. Di atribut C ini klaster yang pertama yaitu 107,143, di klaster 2 ada
2.299, di klaster 3 ada 42.500. Kesimpulan dari permasalahan di atas, eh, data tanaman di Provinsi Sumatera Utara dapat diselesaikan dengan teknik data minim menggunakan aturan clustering untuk pengelompokan data potensial taman padi di Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua yaitu hasil pengujian terhadap data kasus uji didapatkan nilai rata-rata dari 3 klaster yaitu 255,1327. Yang kedua yang C2 yaitu 110,6107. Yang C3 165,0971. Hasil dari rata-rata C1, C2 dan C3 adalah 530,8401 pada data pada masing-masing data 10 terdapat, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem bekerja dengan baik dan cukup dan dapat diterapkan di Dinas Pertanian di Sumatera Utara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Barangkali ada salah kata, mohon maaf. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.